Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Yudi. Walaupun kita bertatap muka dalam channel video, kita nanti akan belajar bersama. Yuk kita masuk ke kelas bersama dengan Pak Yudi. Di pojok sana itu, di pojok sana ada si Robi dan Adit Ramid dulu. Pojok Ramid. Di rumah kita belajar bersama Pak Yudi. Baik, ada energi dan perubahannya. Materi di energi dan perubahan yang kita bahas ada gaya dan gerak, bentuk energi dan perubahan, listrik dan magnet, serta bunyi dan cahaya. Nah, kita akan nanti kalian akan melihat di samping Pak Yudi ini ada materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Pengertian gaya, lihat di samping sini. Ya, gaya adalah kekuatan yang berupa dorongan ataupun tarikan pada suatu benda. Betul. Diulangi lagi ya. Gaya adalah kekuatan yang berupa dorongan atau tarikan pada suatu benda. Oke. Tadi sudah Pak Yudi jelaskan, kalian juga sudah mengerti dan menirukan pengertian dari gaya. Sekarang kita belajar langsung pada materi jenis-jenis gaya. Kita lihat di sini. Kelihatan dong? Nah, jenis-jenis gaya ada yang namanya gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, gaya mesin, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Nanti ada yang tanya, kok ada gaya mesin itu apa toh Pak Yudi? Loh kok Pak Yudi kok baru ada ini ya gaya mesin? Nanti kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan gaya mesin dan gaya-gaya yang lainnya. Yang pertama kita masuk ke jenis gaya otot. Perhatikan lagi. Nah, dibaca sih. Pak Yudi kasih waktu 3 menit. A few moments later. Ya. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia ataupun otot hewan. Gaya otot nanti akan menimbulkan suatu gerakan, karena ditimbulkan oleh otot kita. Jadi kita melakukan aktivitas dari otot manusia. Contoh dari penerapan gaya otot di kehidupan sehari-hari. Nah, tuh contoh gaya otot. Contoh gaya otot yang pertama kita lihat dulu di gambar paling bawah pojok sebelah kiri adalah permainan tarik tambang yang biasanya kita ikuti perlombaan tarik tambang di sekolah kita itu setiap ada hari ulang tahun RI yang kesekian. Tahun kemarin juga alhamdulillah kita kalah. Kita kalah dengan kelas 11 tapi tidak apa-apa. Nah, itu gaya otot jadi dipengaruhi oleh otot karena tarik-menarik perlombaan tarik tambang. Contoh satu. Yang kedua adalah membajak sawah dengan sapi. Nah, membajak sawah ya dengan sapi menggunakan otot apa Pak Yudi? Yang di sini yang ditekankan adalah otot dari sapi untuk membajak sawah, menggerakkan mesin bajak tradisional yang dijalankan oleh Pak Tani menggunakan tenaga sapi. Kemudian terus ada lagi yang otot manusia tadi, yaitu otot dari atlet angkat besi. Dia menggunakan ototnya untuk mengangkat beban dari angkat besi tersebut. Jelas? Lanjut? Baik, lanjut lagi. Perhatikan semuanya, tidak boleh ada yang tidak memperhatikan, karena nanti ada kuis pertanyaan dari Pak Yudi. Oke? Yang kedua, gaya listrik. Kita lihat di samping sebelah kiri Pak Yudi, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada benda yang bermuatan listrik. Karena nanti ada gaya magnet sama-sama tarik-menarik, tapi kalau gaya listrik itu adalah yang bermuatan listrik. Tarik-menarik, tolak-menolak pada suatu benda dengan muatan listrik. Contoh nanti ada penerapan yang namanya listrik statis. Di mana tuh Pak Yudi? Karena pada waktu KBM bersama itu ada yang tanya Pak Yudi, Pak, kalau tarik menarik pada
penggaris yang digosokkan di rambut kepala lama-lama nanti menarik serpihan kertas itu namanya gaya listrik apa magnet? Ternyata itu adalah gaya listrik. Pintar. Yuk kita lihat. Nah, contohnya gaya listrik adalah sisir atau penggaris yang dapat menarik serpihan kertas setelah digosok-gosokkan dalam waktu beberapa waktu pada bahan padat. Biasanya kita menggunakan rambut kepala kita. Yang selanjutnya, baju setelah disetrika dapat menarik rambut kita. Ayo, sopo sing biasa di rumah menyetrika baju pasti bisa dipraktekkan. Pasti bisa kita istilahnya itu bisa kita praktekin lagi. Bener enggak sih yang diomongin Pak Yudi kalau kita menyetrika nanti pakaian yang masih dalam keadaan panas itu kita dekatkan di rambut, terutama di rambut kulit ya. Di rambut kulit itu akan terasa di sini gerak-gerak karena rambut itu tertarik oleh gaya listrik yang ada di baju kita. Baju yang baru disetrika itu bermuatan listrik, tapi listrik statis. Gitu ya. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah tentang gaya magnet. Nah, kalau gaya listrik tadi yang tadi kita bahas bersama-sama tadi, kalau gaya listrik adalah tarik menarik atau tolak menolak benda yang bermuatan listrik. Kalau gaya magnet ini seperti yang ada di sampingnya Pak Yudi itu. Gaya magnet adalah gaya yang ditumbuhkan oleh magnet. Ya nanti ada tarik menarik, tolak menolak, tapi yang bermuatan magnet. Pintar. Pernah ingat enggak Pak Yudi kemarin itu pernah cerita magnet, sejarah magnet itu piye toh? Apa tuh kok bisa disebut magnet? Dari mana toh sejarah itu ada? Masih ingat tuh ya? Masih ada. Siapa ya kemarin menjawab itu dapat nilai ya? Oh enggak ada ya? Jawab Pak Yudi Dewi kok. Gak apa-apa. Tadi gaya magnet contoh pemanfaatan dari gaya magnet. Gaya magnet itu maksudnya adalah memanfaatkan benda magnet dimanfaatkan pada benda tertentu. Contoh, paku yang bergerak mendekati ujung magnet ketika didekatkan dengan magnet asli. Yang kedua, penerapan sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan, tapi itu adalah menggunakan penerapan gaya magnet adalah kompas. Kompas biasanya dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau pendaki gunung. Kompas juga wajib digunakan oleh para pelayar. Mereka yang bekerja sebagai pelayaran di kapal di laut itu menggunakan kompas. Kompas itu selalu bergerak menunjukkan arah utara dan selatan karena dia menggunakan konsep magnet. Magnet itu kan ujung satu utara, ujung yang seperti itu yang satunya adalah selatan. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak perlu ada pertanyaan karena ini kita tidak tatap muka langsung. Kita tatap mukanya menggunakan video ini. Baik. Lanjut. Di selanjutnya ada gaya gravitasi. Oke, Pak Yudi lagi sambil duduk lagi karena ini nek sampai Yudi berdiri terus ketoknya juga tidak. Nah, baik. Gaya gravitasi adalah, nah Pak Yudi baru menjelaskan, kalian pasti mikir, wah gaya gravitasi itu gaya jatuh tuh loh Pak. Betul. Secara sederhananya, gaya gravitasi adalah semua benda yang jatuh mendekati bumi. Namun, maksud dari gaya gravitasi tersendiri adalah lihat di bagian kanan lagi. Gaya gravitasi. Itu gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Maksudnya yang bersangkutan adalah benda yang tadi menarik itu menarik benda yang lain langsung ke arah pusatnya, tengahnya. Contoh yang paling kita bisa lihat dan itu contoh yang real itu adalah pusat bumi itu sebagai pusat benda-benda yang ada di atasnya. Semua benda yang jatuh pasti akan menuju bumi sehingga disebut dengan gaya gravitasi bumi karena bumi yang menarik. Begitu. Contohnya ini karena kita membahas tentang gravitasi bumi. Contohnya adalah semua benda yang jatuh ke bumi. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi, buah dari pohon jatuh ke bawah menuju pusat bumi. Kenapa kok pusat bumi? Karena pohon itu kan tumbuhnya dari bumi.
tumbuh sehingga benda-benda yang ada di pohon tersebut jatuh, misalkan buah itu pasti akan jatuh ke bumi, ke tanah. Yang kedua, adanya aktivitas kita melempar benda, sesuatu benda dilempar ke atas sampai setinggi-tingginya pasti akan jatuh ke bumi juga. Kenapa? Karena kita berpijaknya di bumi, kita berpijaknya di bumi begini, melempar sesuatu tetap jatuhnya ke bawah ke bumi ini ya. Makanya disebut dengan gravitasi bumi. Lanjut. Ada gaya pegas. Pak Haji yakin? Saya di antara kalian bahkan semua pasti mikir pegas. Ini mesti kayak Pak ketapel. Itu Pak ada yang namanya pakai mana? Oh, yang pakai pel Pak. Betul? Betul semua. Apa yang kalian pikirkan sama juga yang dipikirkan Pak Yudi. Kita lihat di samping kanan Pak Yudi. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi pada benda elastis. Benda elastis. Yuk, sekarang Pak Yudi nanti ada pertanyaan. Elastis itu apa ya? Iya, oke. Ada yang tahu? Elastis adalah elastis apa? Yuk. Betul. Elastis adalah benda yang dapat lentur, yang bersifat lentur, yang bisa diregangkan, bisa dirapatkan. Itu namanya benda elastis atau benda lunak. Kalau dalam pelajaran kita yang SPDP itu, elastis itu benda bersifat benda yang lunak, bisa dibentuk, bisa diubah, bisa diregangkan. Nah, di sini kalau gaya pegas itu maksudnya benda yang bisa diregangkan, bisa dirapatkan. Gaya pegas berupa tarikan atau regangan dan rapatan. Loh, Pak Yudi tadi baru menjelaskan malah sono. Lanjut nih, contohnya dari gaya pegas adalah lihat di samping kanan Pak Yudi. Contoh pemanfaatan gaya pegas pada kehidupan sehari-hari. 1. Olahraga memanah. Pegasnya mana tuh Pak Yudi? Jangan perhatikan orangnya, jangan perhatikan atletnya, perhatikan panahnya. Maaf Pak Yudi mengambil gambar itu. Itu yang dimaksud adalah dari kinerja panah, busur panah dan anak panahnya itu, tali dalam busur panah, dari busur panah itu menggunakan kinerja gaya pegas. Nanti anak panah dilontarkan dari busur panah dengan cara menarik, meregangkan tali panah sehingga anak panah bisa meluncur tepat mengenai sasaran. Yang berikutnya, melompat di atas trampolin. Coba sih pernah melompat di atas trampolin? Pak Yudi takut, Pak Yudi tidak berani. Kalau orang mending orang, ya. Pak Yudi tidak berani untuk melompat-lompat di atas trampolin. Pak Yudi membayangkan di sini melompat di atas trampolin ini kayak dilemparkan ke atas. Takut. Nah, itu menggunakan gaya pegas karena dia menggunakan regangan, menggunakan pantulan pada benda elastis. Mana Pak Yudi? Benda elastis trampolinnya. Besok kalau kita masuk, kalau ada waktu, nanti kita apa ya istilahnya? Kita beradu keberanian naik di atas trampolin. Oke, lanjut. Selanjutnya ada gaya gesek. Dilihat di sisi kanan Pak Yudi. Ya. Gaya gesek adalah gaya yang menyebabkan perlambatan atau hambatan. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari adalah nih, tuh lihat di samping kanan Pak Yudi. Nah, yang kita tahu biasanya adalah tentang sepeda motor yang direm. Ternyata penerapan pada gaya gesek di kehidupan sehari-hari banyak. Yang pertama tadi, sepeda motor atau mobil, semua mesin bermotor berhenti melaju ketika direm. Proses mengasah pisau dan sabit, ternyata pisau dan sabit itu menggunakan gaya gesek sehingga ujung pada pisau atau mata pisau dan sabit menjadi lebih tajam. Adanya gesekan dari benda pisau dengan bahan untuk mengasah tadi. Serta permainan karambol, terjadi gesekan yang mana Pak Yudi? Permainan karambol itu, nah perhatikan di sana,
permainan karambol itu terjadi gesekan antara alas karambol dengan koin karambol yang kita mainkan. Sopo yang pernah main karambol? Ayo, kalian anak zaman now kok. Zaman now mesti tak ngerti cara zaman milenial karambol seperti apa pasti tidak tahu. Ini permainannya Pak Yudi dulu zaman SMP, SMA. Tapi bisa jadi juga kalian sekarang sudah masih punya yang namanya permainan karambol. Nek orang beli besok suruh beli, masuk kita main karambol sama Pak Yudi. Oke? Baik, lanjut. Gaya mesin. Nah, ini kok kelihatannya kok aku asing ya Pak Yudi. Kita kok baru ada yang namanya gaya mesin. Gaya mesin itu materi tambahan dan biasanya dipelajari di sekolah lanjutan berikutnya, di SLTP dan SLTA. Nek Pak Yudi bicara tentang sekolah lanjutan kok agak getar ya namanya. Agak getar sini kok, aduh, belum ada acara akhir sana perpisahan kok sudah masuk di SMP. Tapi tidak apa-apa, kalian adalah anak-anak zaman corona COVID-19 tahun ini adalah zaman dimana anak-anak sing dari kelas SD langsung otomatis di SMP, dari SMP langsung otomatis ke SMA. Tetap semangat, kita jalani bersama-sama gitu ya. Yuk masuk lagi ke materi gaya mesin. Dilihat gaya mesin. Dan gaya mesin adalah gaya yang ditimbulkan oleh mesin tanpa melihat dari spesifikasi. Loh, mesin kan digerakkan dengan bensin pagi, bukan. Kita melihatnya adalah mesin itu menggerakkan suatu benda. Mesin itu bekerja untuk manusia. Contohnya seperti apa Pak Yudi? Ini. Nah, yang dimaksud di sini kita tidak melihat bahan bakarnya, tapi melihat kinerja mesinnya. Contoh pemanfaatan gaya mesin. Mesin perontok padi dengan tenaga mesin. Maksudnya adalah merontokkan padi dengan tenaga mesin. Jadi kalau zamannya Pak Yudi dulu, zamannya katanya Pak Yudi, mungkin orang tua kalian yang di desa itu kalau merontokkan padi itu dengan cara istilahnya gebyok padi. Digebyok itu diangkat terus di apa ya? Kalau Pak Yudi itu kita kenakan pada alat tertentu sehingga padi itu rontok sendiri. Nah, sekarang itu sudah ada yang namanya mesin perontok padi, yaitu dengan tenaga mesin. Tinggal dimasukkan dalam mesin, padi itu akan rontok, bisa pisah dengan jeraminya, dengan padinya sudah otomatis pisah. Itu mesin perontok padi. Yang kedua adalah mesin tanam padi. Ternyata menanam padi pun menggunakan mesin bisa. Kalau zamannya Pak Yudi, tapi sekarang masih ada. Jadi ada yang namanya bahasa tandur. Menanam padi dengan cara bagaimana? Secara tradisional, pada menanam padi dengan ditanam oleh manusia. Gitu nggih. Itu mesin tanam padi dapat berjalan karena adanya dorongan dari mesin. Kita melihat adalah mesinnya, bukan alat penggeraknya. Maksudnya mesin digerakkan dengan bahan bakar apa? Bukan itu. Kita melihatnya mesin. Namun di materi kelas SD ini tidak begitu keluar. Nah, kalau kita sudah melihat ada 7 gaya, dari gaya otot, gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, gaya mesin, satunya lagi gaya apa tadi ya? 7 ya, Pak Yudi lupa, tapi tidak apa-apa. Ternyata ada pengaruh gaya terhadap gerak, arah, dan bentuk benda. Kemarin kita pernah kita singgung, dan itu keluar di soal-soal ya Mas ya. Nah, itu pengaruh gaya terhadap benda itu ada 4. Mempengaruhi bentuk benda, arah gerak, kecepatan benda bergerak menjadi diam, benda diam menjadi bergerak. Seperti itu ya. Ini pengaruh benda terhadap pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kita lihat di samping kiri Pak ini. Baca sih, itu ada 5 kan di sini. Ya, dibaca dulu. Ya, lihat di sampingnya Pak ini. Baik, di sini kita lihat pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada yang namanya gaya benda diam menjadi bergerak. Maksudnya gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak.
Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Gaya menyebabkan benda bergerak berubah kecepatannya. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi berubah arah. Yang satunya lagi, gaya dapat merubah bentuk benda. Oke, langsung kita ke materi gaya mengubah gerak benda. Mengubah gerak benda di sini adalah bisa dari cepat menjadi lambat, atau sebaliknya dari gaya benda yang bergerak lambat menjadi cepat. Maksudnya adalah benda yang diberi gaya dapat bergerak atau berubah dari kondisi semula yang semulanya diam. Benda itu semula diam menjadi dengan diberi gaya, yaitu entah gaya dorong, entah gaya pegas dan sebagainya, menjadi bisa bergerak. Atau gaya yang semula bergerak, ya maksudnya bergerak cepat, itu bisa bergerak lambat atau bahkan langsung diam seketika atau berhenti jika diberi gaya, yaitu biasanya gaya gesek. Kalau benda yang bergerak cepat langsung diam, itu biasanya menggunakan gaya gesek. Pinter. Lanjut di selanjutnya. Contoh dari gaya mengubah gerak benda. Contohnya, bola yang awalnya diam akan bergerak jika ditendang. Yang kedua, besi yang awalnya diam jika didekatkan dengan magnet akan bergerak mendekati magnet karena adanya gaya tarik dari magnet. Atau misalkan yang paling umum kita lihat, misalkan nih Adit, Robin, siapa lagi ya? Abbas, pokoknya teman-teman kalian yang cowok-cowok itu biasanya kan istirahat langsung hebat lari langsung ke lapangan. Bola yang diam dipakai di bawah langsung ditendang, yaitu gaya menyebabkan benda berdiam menjadi bergerak. Main bola senang ya ya, kangen lagi. Berangkat pagi nanti jam 9:30, abang ini pengen selat jam 9 pengen selat istirahat, bapak ini buka gitu ya. Baik, lanjut. Gaya mengubah bentuk benda. Maksudnya adalah, ini kita baca bersama-sama di sini. Benda yang diberi gaya dapat berubah bentuk. Yang semakin besar gaya yang dikenakan benda, semakin besar pula perubahan bentuk dari benda tersebut. Maksudnya apa? Benda yang diberi gaya, contoh yang paling gampang itu misalkan ada kaleng, minuman kaleng itu kita remas, kan berarti kita meremas atau menekan itu memberi gaya. Kaleng yang tadinya berbentuk bagus, sehingga karena diberi gaya ditekan sehingga berubah bentuk, berubah menjadi apa ya namanya, ringsek ya namanya. Kita lihat ini contohnya. Nah, itu ada tuh kaleng tadi yang Pak dijelaskan. Contoh gaya mengubah bentuk benda. A. Membuat patung dari pasir yang semula pasir biasa terus dibentuk menjadi patung. Patung terserah dari pematungnya. Kalau dalam gambar ini dibentuk patung hewan apa itu ya? Kita lihat patung hewan beruang mungkin ya. Lanjut, proses pembuatan gerabah. Gerabah itu nanti jadi keramik, jadi macam-macam itu. Gerabah itu dari tanah liat yang diproses sehingga nanti dibentuk, diberi gaya sentuhan-sentuhan atau diberi tekanan-tekanan sehingga terbentuk gerabah seperti itu. Lanjut, selanjutnya kemudian ada menekan botol minuman tadi yang Pak dijelaskan. Minuman soft drink tadi yang kita tekan sehingga berubah bentuk seperti itu. Itu. Lanjut lagi. Selanjutnya ada gaya mengubah arah gerak benda, yaitu misalnya kita lihat kita menyapa ini, benda yang diberi gaya dapat berubah arah. Pergerakan benda berbeda dari pergerakan awal. Maksudnya berubah arah itu dari awal tadi misalkan lurus, karena diberi gaya ditakis misalkan, nanti bisa berbelok arah. Itu namanya mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini. Contoh yang pertama, A. Mengoper bola pada pemain lain, entah itu bola sepak, bola voli, bola basket. Itu jenenge mengoper, itu mengubah arah
gerak benda. Yang kedua, membelokkan arah laju sepeda saat ada tikungan, melintasi tikungan. Biasanya kalau kita sepedaan itu kita belokkan, atau yang paling gampang lah kita pakai sepeda motor, kalau ada tikungan kita membelok, itu namanya gaya mengubah arah gerak benda. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak usah. Kita lihat soal sedikit dari Pak Edi. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira kita ambil di sini. Di situ ditulis jenis gaya yang berperan dalam kegiatan tersebut adalah kegiatannya apa itu? Kita anggap itu ada si Budi baru lari menimba air di sumur. Kira-kira kegiatan tersebut menggunakan gaya apa ya? A. Gaya pegas dan gaya otot. B. Gaya gerak dan gaya pegas. C. Gaya otot dan gaya magnet. Atau D. Gaya otot dan gaya gesek. Itu D ada A-nya itu salah itu. Gaya otot dan gaya gesek maksudnya seperti itu. Pak ini salah sih. Itu ya. Coba menurut kalian itu jawabannya apa yuk? A, B atau D. Kegiatan itu karena di gambar tersebut itu ada dua gaya yang berperan. Tidak boleh kebalik, ya, harus urut dari awal. Yang diurutkan yang mana Pak Edi? Yang diurutkan pelakunya dulu. Pelakunya berarti si Budi, misalkan kita anggap itu Budi. Terus kegiatan Budi itu melakukan apa? Nah itu gayanya berurut dari Budi sama benda. Ya kita lihat siapa yang menjawab A. Terot salah ya. A. Itu kalau ada ekor nangis berarti salah. Yang B juga salah. Yang C salah juga. Yang betul adalah pasti D. Hebat. Yang jawab D Jos. Yang berperan pada jenis kegiatan tersebut karena itu Budi menimba air, itu dari Budi melakukan gaya yaitu otot menarik. Itu ya. Terus gaya geseknya di mana Pak Edi? Mesti anda tahu loh. Gaya geseknya di mana Pak Edi? Kan nggak ada gesekan. Lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan ada katrol atau ada alat yang menarik. Itu ya katrol kayak roda itu di atas tali yang di atas penimba itu. Itu terjadi gaya gesek antara tali dan katrolnya. Itu ya. Bukan nanti timbanya yang naik, tapi gaya gesek antara tali dan katrol karena menarik timba air dari sumur. Selanjutnya, selanjutnya nanti kita masuk di bentuk energi dan perubahan. Namun untuk materi kali ini selesai pada gaya dan perubahannya. Itu ya dari Pak Edi. Sekian. Namun sebentar, ada soal dari Pak Edi. Silahkan ditulis di kertas folio masing-masing. Nanti dibawa ke kelas pada waktu kita masuk, ditulisi tentang materi perubahan gaya pada benda. Oke, perubahan gaya pada benda ini materi energi dan perubahannya. Pak Edi hanya ingin tugasnya kalian itu sebutkan 7 macam gaya beserta contoh dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pak Edi ulangi lagi, untuk PR kalian, tugas kalian dari pembelajaran video kali ini adalah sebutkan 7 macam gaya beserta 1 contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya 1. Demikian dari Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.